Nah, Pak, kalau mau bergabung atau belanja, bergabung kan 100.000. Belanja itu ada pilihan nggak? Ada pilihan. Ini kita belanja tinggal pilih paket yang cocok. Paket yang paling kecil itu yang 2,5 juta, itu kita nanti dapat produknya 14, teman-teman. Produknya 14. Nah, potensi dari keuntungan grup yang bisa kita dapat setelah kita nanti bangun grup ya, itu bisa berpotensi kita menerima keuntungan 1,2 juta per hari. Ya. Kemudian potensi dari peringkat ambasador kita bisa nerima eh, dalam bentuk unit ya, motor, mobil, rumah dan sebagainya tadi total-total itu 1,67 M. Potensi yang bisa kita dapat kalau kita mendaftarkan diri kita menjadi reseller base dan belanjanya paket basic. Tapi kalau kita belanjanya paket reguler, itu kita punya potensi penghasilan 3 kali lipat. Produknya juga dapatnya lebih banyak, 42 PV. Itu produknya bisa pilih. Bisa pilih apa yang kita mau. Mau lipstick, mau skincare, mau herbal, mau pupuk, mau vitamin ternak. Itu kita tinggal pilih-pilih saja. Ya, ada juga paket bisnis 7 kali lipat ya. Itu produknya juga lebih banyak, 7 kali lipat juga produknya 98 PV. Ada paket eksekutif ya, 210 PV. Ada paket priority. Nah, Pak, yang bagus yang mana? Yang bagus itu semuanya bagus. Bisnis itu dimulai dengan di mana posisi kita. Kalau kita punya modal yang lebih baik, maka pilih paket yang lebih besar. Tapi kalau kita ini modal pas-pasan alias gak punya modal, alias kita ini maksa-maksa mau usaha, ya pilihlah paket yang kita mampu. Itulah cara untuk memulai usaha. Kata Bob Sadino, ya pengusaha itu ya bukan yang banyak berpikir, tapi yang gelar dagangan. Maksudnya langsung mulai aja. Langsung mulai. Mau nggak usah mikir nanti saya beli paket yang priority biar potensi keuntungannya lebih besar. Ya pertanyaannya Anda punya nggak priority? Kan gitu. Kalau nggak punya, jangan berteori terlalu tinggi. Mulailah dari paket basic. Bismillah, Anda belajar, Anda ikut training, Anda dimentori oleh tim nanti, Anda akan ngerti, Anda sukses. Nah, gitu caranya teman-teman ya. Jadi memulai usaha itu kita sesuaikan. Saya punya beberapa temen yang join langsung paket priority karena dia memang pertama dia dia basicnya pengusaha, dia memang masih ada duit, ada tabungan, dia punya modal ya. Tapi saya juga punya temen yang daftarnya paket basic basic basic. Kenapa? Ya karena dia berbasisnya pertama pengangguran, dia punya gaji juga pas-pasan, dia juga baru lulus sekolah dan sebagainya, dia mau usaha juga, mungkin nyari-nyari pinjaman dulu atau nyari utangan dulu gitu kan. Itu juga ada. Tapi kedua-duanya sukses. Ya, karena yang penting dimulai ya, bukan cuma diteorikan atau dipikirkan. Oke, sekarang teman-teman, seandainya teman-teman, saya kasih pertanyaan nih untuk memilih. Teman-teman milih paket yang mana? Pilih paket yang mana? Nah, paket yang mana aja bagus ya. Apakah eh, kita wajib dapat mitra? Di PTBS itu tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu kalau kita tidak menginginkannya. Maksudnya gimana? Gini teman-teman, kalimat wajib itu nggak cocok. Kayak begini nih, Anda mau Anda mau jualan saya, tapi saya kasih contoh jualan mie ya. Anda jualan mie, Anda buka warung mie, terus Anda tanya begini, apakah saya wajib dagangan mie? Misalnya gitu. Ya saya bingung ya. Ya Anda mau dagang apa enggak sih sebenarnya? Gitu loh pertanyaannya. Kalau Anda mau dagang, sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau Anda mau dapat untungnya, Anda itu berarti harus dagang. Maksud saya ngajak orang, Pak, bukan dagang. Ngajak orang sama dagang itu bedanya apa? Ngajak orang dan dagang itu sama, Pak. Karena orang itu intinya belanja. Jadi intinya di sini bukan ngajak orangnya, tapi intinya itu belanja. Kalau cuma ngajak orang-orangnya tidak belanja, berarti bukan dagang. Gitu loh. Jadi dagang itu ada yang orang belanja eceran, ada yang belinya paket. Kalau eceran, ya Anda dagang eceran dari produk yang Anda miliki. Yang paket kayak saya tadi,
Orang tiba-tiba belanja paket priority, beli pupuk 434 PV untuk sekitar 400 sekian hektar. Kenapa? Ya karena memang dia lagi butuh, gitu loh teman-teman. Karena dia lagi butuh pupuknya. Kan nggak mungkin dia punya perkebunan 400 hektar, dia belanja pupuknya satu paket. Paham ya maksud saya ya? Jadi orang belanja itu beli paket segini itu sesuai dengan kebutuhan dia, baik butuh produknya maupun butuh potensi bisnisnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya, Pak, jadi ngajak orang sama sama dagang sama. Karena orang itu kan Anda ajak untuk belanja, plus dia dapat peluang usaha. Tapi kan peluang usaha itu bisa dia kerjakan, bisa dia tidak kerjakan. Tapi yang membuat Anda dapat hasil itu kan belanjanya. Belanjanya. Karena orang itu belanja, teman-teman. Kalau orang join tidak belanja, berarti nggak akan ada hasil. Maka bisnis ini itu bisnis jualan. Adapun kalau ada bahasa ngajak orang, ya karena memang jualannya kan ke orang, berarti ngajaknya pasti orang lah, gitu loh. Bingung ya? Nah, iya mulai bingung kan? Karena banyak orang itu begini, nganggep ngajak orang sama dagang itu beda. Padahal ngajak orang sama dagang itu sama. Kalau kita bahasa ngajak orang, itu orang ini belinya paketan, bukan eceran. Kalau kita biasa jual, mungkin pemahaman orang-orang itu jualnya eceran, gitu ya. Mungkin begitu ya. Semoga bisa paham ya. Jadi tidak ada kewajiban, tapi Anda mau dapat keuntungan dari mana kalau tidak terjadi namanya omset, ya. Karena bisnis ini bukan investasi bodong, bukan money game, bukan Ponzi. Ketika tidak ada yang terjadi omset, maka tidak akan ada keuntungan. Nah, tapi karena produk PTBS itu banyak banget, pilihannya banyak, jadi ada aja yang butuh produknya. Nah, pernah nggak terpikir buka cabang agen-agen produknya? Soalnya bagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa, terlalu memberatkan biaya pengiriman kalau belanja produk. Jadi gini teman-teman, jadi kalau Anda sudah menjadi mitra PTBS, Andalah yang jadi Andalah agen. Anda itu agennya. Nah, masalahnya adalah Anda belanjanya dikit atau banyak gitu. Dan kita nanti bisa jadi agen untuk orang lain. Jadi silahkan kalau yang punya modal, Anda bisa. Anda kalau punya modal, Anda bisa menjadi agen yang dimaksud apa ini? Selamat sinar mata ya. Nah, itu bisa kalau Anda punya modal. Tapi perusahaan nggak langsung melakukan hal itu. Kenapa? Perusahaan direct selling itu perusahaan yang efektif dan efisien. Efektif itu begini. Dia melakukan sedikit sekali pengeluaran, tapi melakukan pemasaran yang begitu besar. Nah, itu beda dengan konsep konvensional memang, ya. Nah, kalau kalau kiblat kita masih konvensional, nggak akan ketemu sama konsep direct selling. Karena direct selling itu, ya jangankan seperti itu, iklan aja kan enggak. Dia tidak iklan, ya kan? Makanya dia merekrut reseller sebanyak-banyaknya karena dia untuk mempercepat omset dan tapi tanpa membuka kantor cabang. Jadi penjualannya itu langsung dari orang ke orang. Gitu loh teman-teman. Itu konsepnya, itu namanya penjualan langsung. Jadi kalau misalnya banyak kantor, banyak cabang, nanti jadinya retail dong. Kalau jadinya retail, PTBS nggak akan buka peluang buat masyarakat, nggak usah bagi-bagi, ngapain bagi-bagi ke masyarakat juga. Kan PTBS operasionalnya harus bangun cabang segala macam. Nah kalau sekarang PTBS fokusnya ngebagi untungnya itu buat keuntungan masyarakat saja, dibanding nanti eh, apa namanya untuk membangun-bangun seperti itu. Iya kok pengiriman besar pajaknya, nggak apa-apa. Jadi sementara ini kita memanfaatkan paket-paket pengiriman yang ada, ya. Itu menyesuaikan nanti harganya dengan paket pengiriman. Selama ini alhamdulillah berjalan, berjalan ya. Tapi apa yang disampaikan Bapak Ibu nanti bisa menjadi pemikiran perusahaan, ya, yaitu dibuka misalnya kantor cabang, bukan agen ya, kantor cabang itu sudah mau dibuka. Salah satunya yang udah mau dibuka itu di daerah Pekanbaru, tapi sedang dalam proses ya perintisan. Kemudian rencananya juga di daerah dan tapi udah ada beberapa reseller kita yang sudah memiliki cabang besar. Di setiap kota ada, yang kota-kota besar seperti Makassar itu ada,
di Jambi ada, Pekanbaru juga ada. Ya, itu yang membuka cabangnya langsung dari reseller-reseller yang udah berhasil. Gitu ya. Nggak ada masalah sih, Pak. Karena faktanya udah banyak yang berhasil. Kalau yang belum ngerti, nanti tinggal belajar aja caranya. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau kita bicara masalah, nanti hidup kita masalah semua. Karena kan pasti semuanya masalah hidup ini itu. Wah ini biayanya mahal, masalah. Wah ini oh, nggak ngerti cara jelasinnya, masalah. Ya kita hanya butuh belajar, oke? Lanjut.